ada di rumah Tuhan saat ini maupun jemaat-jemaat yang masih mengikuti secara online. Bahkan siapapun Anda yang mengikuti ibadah live streaming online dari GBT Kristus Pengasih Kutisari Indah Surabaya, saya bersukacita saudara adalah keluarga Allah bersama kami semua. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Kita satu keluarga. Nah saudara, pagi hari ini firman Tuhan akan mengajak kita untuk merenungkan kupasan-kupasan firman Tuhan itu tentang pergumulan hidup. Sekali lagi, pergumulan hidup. Perjamuan suci itu membuktikan kasih Allah yang terbesar. Sebab perjamuan suci mengingatkan kita betapa Allah mengasihi kita. Sehingga dia rela mengorbankan putranya yang tunggal. Yaitu dirinya yang menjelma sebagai manusia yang bisa mati untuk menebus dosa kita. Perjamuan suci mengingatkan kita hikmat Allah karena kasih dan keadilan dipertemukan di kayu salibnya Yesus. Perjamuan suci juga penyelesaian hutang-hutang dosa kita. Kutuk-kutuk akibat keturunan nenek moyang maupun keluarga-keluarga kita yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Diputuskan, dihancurkan demi darah Yesus. Perjamuan suci mengubah kutuk Adam menjadi berkatnya Abraham. Nah, syaratnya perjamuan suci sederhana. Pertama, koreksi diri. Kalau ada kesalahan dosa, minta ampun sama Tuhan. Sehingga kita dilayakkan. Minta ampun, koreksi diri, dilayakkan. Tidak ada pilihan lain bukan? Syarat makan minum perjamuan suci, saudaraku, hati itu menjunjung tinggi. Kata Daud, aku menjunjung piala penebusan. Menghargai, menghormati perjamuan suci. Kalau tadi mengoreksi diri. Sekarang menghargai dan mengimani. Sebab perjamuan suci itu ada kuasa. Melalui iman. Inilah tubuhku, inilah darahku, kata Yesus di malam perjamuan. Saya cari-cari tidak secara hitam putih, tidak dituliskan ini lambang darahku, enggak. Ini simbol tubuhku, enggak. Inilah tubuhku. Jadi kalau ada yang menganggap ini lambang, nah melalui anggapan lambang itu dia mengimani kuasa iman menciptakan yang fana, roti dan anggur yang dibuat di dunia yang fana ini bisa diubah Tuhan menjadi persekutuan dengan tubuh darah Yesus. Sebagian orang Kristen meyakini lambang. Sebagian orang Kristen meyakini kedua. Ini tubuh darah Yesus. Kalau saya rasakan seperti roti, anggur. Tapi kalau saudara mengimani, nah itu ada hubungan dengan tubuh darah Yesus. Itu kata
Yohanes pasal 6. Perjamuan suci selain bukti kasih dan hikmat Allah. Perjamuan suci selain membuktikan kutuk dari Adam dirubah menjadi berkat perjanjian Abraham. Tapi perjamuan suci juga mengingatkan kita tentang pergumulan. Tidak ada pergumulan Yesus. Saya enggak nyebut Tuhan Yesus. Sebab kalau bicara penebusan, Yesus dia manusia. Allah memilih dalam kebesaran keagungan kasih-Nya, dalam kedaulatannya yang tidak bisa salah dan tidak bisa diintervensi, dia memutuskan aku jadi manusia. Enggak ada cara lain untuk menebus dosa manusia. Supaya manusia dapat pengampunan yang sempurna, yang pasti. Nah, di saat Yesus sebagai manusia, dia bergumul. Gak ada pergumulan seperti Yesus ketika dia harus menyelesaikan, finish, menuntaskan karya terbesar di semesta alam, di surga, di bumi, yaitu korbannya di kayu salib. Dia bergumul, saudara. Kitab suci menceritakan keringatnya menetes seperti darah. Nah, bagian ini yang mari kita renungi. Kasih Allah, hikmat Allah, kutuk diubah jadi berkat. Sering bukan kita sudah mendengar. Tapi perjamuan suci, kupasan firman Tuhan pagi hari ini berkaitan dengan pergumulan. Dimulai di Taman Getsemani. Yesus bergumul hebat. Nah, nanti kita baca, kita lihat. Sekarang kita baca dulu 2 Korintus pasal 5. Surat 2 Korintus pasal 5 LCD langsung tampilkan. Saya akan memanfaatkan waktu. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, yang dimaksud kemah itu tubuh yang bisa lelah, sakit, tuah, mati. Ini kemah kita. Sebab itu tabernakel rohani bukan di zaman Musa lagi. Kemah sembayang, Baitul Muqaddis, tempat ibadah, itu bukan gedung saja yang dikhususkan, tetapi dalam hidup iman Kristen dalam perjanjian baru, kemah Tuhan, tempat Tuhan berdiam, itu di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Tidakkah kamu tahu, kata Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Bayangan. Rumah Allah bukan rumah penyakit. Menarik ya. Rumah Allah bukan rumah penyakit. Selama kita di dalam kemah tubuh ini, kita mengeluh. Ada pergumulan. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Ada satu kepastian pengharapan yang abadi sesudah hidup yang tidak berkualitas di dunia ini. Sesudah hidup yang dibatasi dengan umur, waktu, dan ruang. Dan penuh dengan air mata dan banjir darah di bumi. Rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas, artinya ditelan, digantikan dengan tempat kediaman kita, ya, yang sekarang ini. Jadi yang fana diganti dengan yang abadi. Ayat 3. Ya. Ayat 3. Ya sudah, ayat 2. Ayat 3, ayat 4 diulang. Di ayat 4 itu diulang. Coba diputarkan atau dibuka ayat 4.
Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di tubuh yang fana, di dunia yang fana, kita mengeluh. Loh, diulang lagi sampai 2 kali. Haleluya. Ya, kita mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tanpa menanggalkan yang lama artinya kita nanti kalau bangkit diam bersama Tuhan itu bukan dalam roh. Roh tanpa tubuh bukan. Orang Kristen nanti pakai tubuh kemuliaan. Jadi soal tubuh ya, tempat atau pakaian hidup yang baru tanpa menanggalkan yang lama itu artinya yang lama ini bersifat tubuh. Ya ada matanya, ada tangannya, ada mulutnya, ada telinganya. Cuma nggak bisa tua. Wah, bercahaya. Namanya sinar kemuliaan. Makanya di tabernakel ada Shekinah glory. Di atas peti perjanjian. Satu cahaya, ilmuwan menyebutnya sinar uriul. Makanya di perjanjian lama ada kata urim. Cahaya ilahi. Nah, saudara, ayo poin pertama segera dibuka. Poin pertama LCD. 1. Mengapa hidup ada pergumulan? Ini. Mari kita coba berpikir sejenak. Mengapa ya hidup ini ada pergumulan? Makanya banyak manusia berusaha lari, cari pelarian. Cari pelarian dalam bentuk berfoya-foya, dalam bentuk bekerja, berbisnis. Saudara sudah kaya, masih kepingin kaya. Sebab dia menghindari yang namanya pergumulan hidup. Dia ingin mencari kepuasan melalui pekerjaan dan lain sebagainya. Ya masih wajar. Tapi lama-lama menjadi gak wajar. Ada yang hidup dalam gelimang dosa, kejahatan, dan sebagainya. Bahkan ada yang mencari jalan pintasnya, bunuh diri. Langsung masuk neraka. Dikira sudah selesai, tidak ada pergumulan lagi. Aku harus mengakhiri hidupku yang penuh pergumulan. Dia bunuh diri, tembak diri. Masih ingat anaknya salah satu konglomerat di Singapura, dia tembak diri. Mati. Masih banyak kisah-kisah yang memilukan seperti itu. Mengapa hidup ada pergumulan? Saudaraku, saudara boleh merenungkan tapi satu jawaban bagi orang Kristen. Supaya saudara dan saya diingatkan. Kita ini manusia itu sering lupa hal-hal rohani. Ayo kalau nggak percaya, bulan lalu khotbah temanya apa? Nanti kan lupa semua. Manusia ini pelupa. Apalagi kalau sudah makin umur. Namanya pikun. Ya. Saudara, ayo. Kalau saudara suka merenung, berpikir. Itu pikunnya itu gak kerasan saudara. Karena otaknya dipakai terus dengan baik. Tapi kalau saudara jadi orang yang mikiri kegagalan, mikiri masalah, cepat tua saudara. Nah, supaya kita diingatkan, supaya kita diberitahu, supaya kita disadarkan oleh firman Allah yang adalah kebenaran. Apa? Tujuan imanmu. Hidup ini harus ada tujuan. Jujur saudara, di luar Tuhan, hidup tidak punya tujuan. Omong kosong kalau punya tujuan. Paling banter, paling puncak.
Dia ingin berguna untuk sesama. Itu baru separuh loh. Lihat 2 loh batu. Kasih Tuhan Allahmu, hukum pertama. Yang pertama dan yang utama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau manusia tujuannya hidup, aku ingin supaya berguna bagi banyak orang, bagi manusia. Ya ada kaitannya dengan kerajaan Allah yang akan datang di dunia ini. Saudara tahu kerajaan Allah akan datang di muka bumi ini untuk mengakhiri peradaban manusia yang membawa derita. Peradaban manusia itu makin hari satu sisi membawa peningkatan kualitas hidup, membawa kemudahan sarana hidup. Tapi jangan lupa, peradaban manusia sehebat apapun, zaman akan membuktikan. Akan membawa kehancuran manusia. Diduga, diinformasikan di banyak berita. Perang dunia ketiga bisa meletus sewaktu-waktu gara-gara situasi-situasi yang ada. Perang dunia ketiga, gak main-main itu. 1/3 penduduk bumi mati. Nah saudara, jadi mengapa hidup ini kok banyak keluhan? Untuk mengingatkan kita. Tujuan imanmu, ini orang Kristen. Imannya itu ada tujuan, ada terminal terakhir yang indah. Alkitab macam-macam namanya, kerajaan Allah. Minimal sebutannya Firdaus. Firdaus itu belum kiamat, belum Yesus datang kembali, orang mati dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia mati rohnya langsung masuk Firdaus. Satu tempat dunia orang mati khusus anak Tuhan. Di luar itu enggak ada yang boleh masuk. Di luar penebusan Yesus, dia masuk ke alam dunia orang mati, namanya alam bersah, alam kubur. Di sana iblis menyiksanya. Di sana ada banyak penderitaan. Lukas 16, baca di rumah ya, supaya ngerti. Nah, orang Kristen punya tujuan imannya. Seringkali kita lupa. Kita ke gereja apa tujuannya? Kita melayani Tuhan apa tujuannya? Kita korban apa tujuannya? Kita setia apa tujuannya? Bahkan banyak orang Kristen rela mengorbankan nyawanya demi imannya. Kalau tujuannya samar-samar, kalau tujuannya bohong, untuk apa? Yesus berkata pada murid, janganlah gelisah hatimu, Yohanes 14. Dalam rumah Bapakku, musiknya naikkan. Banyaklah tempat di rumah Bapakku. Ini tujuan iman kita. Terminal hidup kita yang terakhir di sana. Saudara. Amin. Tapi banyak loh orang Kristen ragu-ragu. Tidak yakin. Pasti biasanya begini. Ya aku masih banyak dosanya. Dia lupa. Perjamuan suci dia lupa. Tiap bulan diperingati. Untuk mengingatkan kita, kamu sudah ditebus. Kamu punya juru selamat. Tapi masih enggak yakin. Ini namanya kebodohan. Karena kita bimbang. Ya, itu yang pertama. Mengapa dalam hidup ini manusia banyak keluhan? Orang Kristen pun mengeluh, itu ayatnya itu untuk orang Kristen. 2 Korintus 5 ini bukan untuk orang dunia secara umum saja, tapi khusus. Bahkan untuk Paulus yang begitu dekat hidupnya dengan Tuhan. Sampai pernah diangkat ke langit tingkat 3, pernah baca ayat itu? 2 Korintus pasal 12. Dia mengeluh karena masih banyak tanggungan, tekanan yang berat. Tapi dengan adanya pergumulan itu, kita jadi diingatkan.
Oh, ingatlah rumah Bapa, mana susah hilanglah, orang memuliakan Sang Raja. Haleluya. Jadi menyadarkan loh tujuan imanmu. Jemaat yang dikasih Tuhan pagi ini. Pit stop sejenak. Berhenti sejenak. Tanya di dirimu. Namanya sebut, hai Yefta. Yefta Hadi Sugianto. Nama Tionghoanya Lim Sik Hao. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan kekristenan? Apa tujuan imanmu? Loh, kita ini sering lupa. Tujuannya supaya sukses saja. Kata saja itu berarti sukses boleh, tapi tidak fokus pada kesuksesan melulu. Begitu loh. Oh, tujuannya supaya sehat, rumah tangga lancar. Ya. Oh, bisa hidup keliling dunia, mati-mati merem. Ya mati pasti merem. Kalau mati mendelik namanya keseretan. Ya. Nah, diingatkan tujuan. Sampai anak kecil pun diajari sekolah minggu. Tujuannya. Sebab orang bisa mati. Anak-anak bisa mati. Nah, itu Pak Joko nggak saksi tuh. Cucunya itu gara-gara anting-anting secara. Anting-antingnya Mas mungkin gatel. Digaruk-garuk coplok namanya bocah cilik ini Bu Joko. Ayo lambaikan. Bu Joko wis bingung. Coplok namanya bocah kecil ditelan. Oh, keseretan. Sama Bu Joko mbu diapakno digewebuk ambek bantal ya punggungnya. Wah, keluar lagi. Untung. Saya anjuri gini aja, pakai benang bol. Tahu benang bol? Benang sing gede lebokno, sing penting gak buntu. Wis gak kira ono sing jogok anting-anting Mas bahaya loh. Bisa ditarik sama penjahat. Apa mana berlian. Apa benang bol sing tebel saman. Kalau es gede tukokno sing jepitan, buntu ya ditukokno jepitan beres tuh. Hidup ini simpel. Gak anting-antingan yo wis, tetep ketok wedok kok. Ya loh. Coba sih gak anting-anting masuk gak kelihatan wedok. Kelihatan. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayo. Yang kedua. Memahami beberapa macam pergumulan dalam hidupmu. Wah, ini kalau diuraikan panjang tentu. Saya coba berusaha yang penting-penting yang singkat. 1 atau I1, bergumul mencari perdamaian. Ada konflik. Siapa itu? Yakob dengan kakaknya Esau. Baca di rumah Kejadian 32. Bergumul. Yakob ingin berdamai, tapi kakaknya nggak mau. Sebab kakaknya dendam. Wah, kebencian yang dipelihara, diberi makan. Oh, pancen ini kurang ajar itu. Pancen ini niat menghina aku. Memang sengaja merebut hak sulungku melalui trik. Ya ditukar dengan semangkok bubur kacang merah. Pokoknya akalnya Esau itu memberi informasi. Memang adikmu jahat, adikmu licik. Oh, jenenge Yakob artinya licik, penipu. Wis patenono ae. Wah, kalau kena doktrin iblis begini, orang baik jadi jahat. Orang pinter jadi jahat. Siapa yang ngajari? Ada satu oknum, gak pakai tubuh, gak berbentuknya, bentuknya bisa ubah-ubah. Namanya iblis dan roh-roh jahat. Makanya Paulus berkata, kita bergumul melawan roh-roh jahat. Yang bukan anak Tuhan tidak bisa melawan. Tidak bisa. Yang bukan anak Tuhan tidak bisa melawan iblis dan roh jahat. Mengapa? Sebab nggak ada roh Allah. Yang bisa nangani iblis itu cuma roh Allah. Amin. Iya itu. Jadi saudaraku, nah ini macamnya. Wah, di Fatsal
sudah dikasih hadiah. Padahal Amsal Soleman berkata begini. Hadiah memadamkan amarah. Saut yang lemah lembut memadamkan amarah. Nah, itu banyak ayatnya di Amsal. Yakob sudah kasih hadiah, kakaknya dikasih onta, dikasih macam-macam. Esau bilang, enggak bisa, kamu harus mati. Siapkan pasukannya. Dia bulunya tahu, mirip kayak kerang. Wah, pria banyak bulunya, dodoi bulun. Saya bayangkan brengosnya kira-kira ada kalau 10 cm kanan kiri. Waduh, tangannya bulun semua. Memang pemburu binatang di hutan-hutan namanya Esau. Artinya berbulu. Marah. Kasih hadiah enggak mempan. Ya. Nyautnya, sudahlah kakak, maafkan aku. Sautnya lemah lembut. Tidak ada maaf bagimu. Mau apa? Singkat cerita, Yakob di sungai Yabok, dia nangis berdoa, Tuhan, meski ada cara lain, Tuhan, aku mau mati. Aku mau dibunuh kakakku sendiri, ini cara apa? Saudara, dia atur. Ada 4 istri ya, ini jangan ditiru. Pelajaran tentang berkhotbah, kemarin Jumat sudah saya jelaskan. Cara mengeksegesis Alkitab. Istrinya Leah ditaruh nomor 3. Hambanya Leah, hambanya Rachel itu ditaruh di depan. Kasare mati-mati sing ngelek di sini, dekek ngarep. Dirinya sendiri taruh paling belakang. Wih, serah lihat egois banget manusia itu. Gitu loh. Padahal mau ketemu ini ditaruh. Nah, lalu Yakob sadar, aku mau cari perdamaian. Tujuannya apa? Untuk damai, kedamaian. Sebab kalau ada konflik gimana bisa damai? Saudara makan sak meja lesat-lesat. Kalau kamu gegeran mbek bojomu bisa makan? Halo? Oh bisa, ini unik saudara ini. Unik. Nggak bisa toh? Ya. Es krim rasa cuka. Sop buntut rasa buntutnya cecek. Karena ada konflik. Konflik itu saudara salah satu duri yang membuat manusia menderita. Lah sadar kok. Makanya perang itu nggak bawa kebaikan. Bodoh. Negara-negara kalau mau perang bodoh. Doakan supaya Indonesia selalu damai sejahtera. Amin. Ayo beri kemuliaan untuk negeri kita. Terpujilah Tuhan, ini doa kami. Gak tahu caranya Tuhan ngatur gimana. Lewat Bapak Presiden yang sudah nanti ditetapkan Tuhan. Ya. Nah saudara, tujuannya Yakob ingin damai tenang hidupnya. Tapi gak bisa, ada pergumulan. Nah ini jenis pertama. Pergumulan mencari perdamaian untuk hidup bisa damai. Nggak mudah loh. Nggak mudah di pekerjaan, di gereja, di rumah tangga, sampai di masyarakat, sampai di negara blok-blokan. Konflik terus di dunia ini. Makanya nanti Yesus datang kembali kedua kali di bumi. Dia akan mengakhiri semua konflik. Kitab Yesaya berkata, pedang dibuat membajak. Artinya apa? Enggak ada perang. Yang ada kesuburan, ini yang jenenge adil dan makmur. Saya sering menyinggung kitab itu, kitab Kejawen ya dari Ronggo Warsito. Sakwise zaman edan ini zaman akhir. Donya ijo royo-royo. Zamane Ratu Adil, Ratu saka ndur. Duduk Cina, duduk Londo, duduk Jawa. Ratu saka ndur. Sapa? Golekno dhewe. Nah, begitu membaca Alkitab. Akulah roti hidup yang turun dari surga.
Di jubahnya bertuliskan raja segala raja, yaitu Yesus. Amin. Oh, enggak diberi kemuliaan, enggak usah disuruh lah. Wong Kristen enggak disuruh nyembah, disuruh itu Kristen suruhan, gak enak saudara ya. Spontan begitu. Indah. Ayo berubah ya. Jadi enggak usah disuruh, enggak usah diperintah. Amin. 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 Enggak usah. Amin. Nah, gitu deh. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, bergumul mencari keselamatan. Contohnya Matius 19, coba dibaca. Ayat 16. Itu ya. Matius 19 ayat 16. Siapa pembaca firman? Oh, ada. Yang tepat loh ya. Kalau enggak tepat, tak baca dewek loh ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Lihat saudara, selalu menekankan perbuatan baik supaya selamat. Saudara tahu ini kesombongan dan kebodohan manusia. Kenapa saya katakan kesombongan? Perbuatanmu gak laku di kerajaan surga. Standarnya itu sempurna, maha kudus. Bagaimana perbuatan kita bisa membawa masuk surga? Ini kan kesombongan dan kebodohan. Kalau itu bisa, Yesus gak perlu datang mati di kayu salib. Allah kan bodoh jadian. Justru Allah Maha Tahu, gak ada yang bisa. Dia turun ke dunia menjadi penebus dosa, menjadi juru selamat kita. Nah itu dibaca ulang. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat? Nah, masih tanya berbuat baik apa ya? Coba saudara pikir, berbuat baik apa yang bisa membawa masuk ke surga? Kasih tahu saya, 1 menit. Lalu, perbuat baik apa yang buat saudara bisa masuk surga? Kak mikir setengah mati gue. Korban 100 miliar. Ya yang punya duit. Yang gak punya duit. Gak bisa itu pun, gak bisa. Terus? Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah ini lihat. Jadi pergumulannya yang kedua. Ayo yang kedua. Ayatnya dikeluarkan di YouTube ya. Di sini nggak usah gambar. Pergumulan yang kedua mencari keselamatan. Ini pergumulan berat, saudara. Jutaan miliaran manusia di dunia belum punya keyakinan yang pasti tentang keselamatan. Kasihan enggak? Ayo nginjil, capek 300 jiwa. Amin. Kalau saudara nggak mau nginjil, dari mana jiwa? Jemput bola dong. Harganya mahal, upahmu besar di surga. Di bumi nggak usah ngomong lah, mesti diupahi sama Tuhan. Jemaat, cari jiwa. Gimana caranya minta pimpinan Roh Kudus? Yang pertama jangan malu, jangan takut, tapi juga jangan sembrono. Tuh gimana itu? Minta pimpinan Roh Kudus. I3, cepat dibuka. Bergumul mencari penghasilan dalam pekerjaan. Oh ini bergumul. Dan ilmu. Contohnya ya kita sendiri. Betul? Matius 6. Betapa beratnya orang cari penghasilan. Dari pagi berangkat pulang malam sampai boloten, tahu boloten. Dapatnya gak nyukupi. Waduh saudara. Ya, saudara pikir orang yang kaya punya pabrik juga gak berat? Berat sama. Alkitab itu adil untuk semua orang. Manusia, Adam itu namanya manusia. Adam. Artinya dalam bahasa Ibrani manusia. Engkau akan berjerih lelah baru makan rezekimu. Saya pikir orang kaya enggak berjerih lelah. Jerih lelah, mikir. Tuh sampai desa tidur gara-gara mikirin saham naik turun. Oh itu apa pemilik bank muter no duit masyarakat semacam-macam saudara. Sing suge bingung
pikire sing melarat susah atine. Sing seneng nyanyian tadi gak janjian. Gembira-gembira. Wah, semua menari-nari enak ya. Gak usah dikomentari. Dikomentari Kristen suruhan namanya. Nari dewi. Saya nari dewi. Kok gak komentari aku nari dewi. Enak loh. Betul? Lek lagu irama jazz siapa narinya? Ayo. Itu saya mindang. Itu namanya irama Latin. Irama caca, beguin. Oh kecek-kecek metu. Oh enak saudara. Tapi lek ngejazz. Ding dung 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 dung. Irama jeng joget bingung pikir. Begitu. Irama itu menolong kita bergerak. Oke. Ya, bergumul karena pekerjaan, mencari ilmu juga loh. Makanya Matius 6 Yesus berkhotbah, jangan kamu khawatir. Yesus tidak bilang ini, kamu tidak akan bisa khawatir kalau kamu sudah menjadi anak-anakku, menjadi umatku. Siapa bilang? Justru banyak orang Kristen khawatir, unik ini. Orang dunia malah gak khawatir. Orang Kristen ini malah khawatiran. Itu merugikan. Ajaran Yesus, jangan kamu khawatir. Dan nyanyiannya tuh, jangan kamu khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Terlebih hidupmu sebagai orang percaya. Jadi karena dunianya percaya saja dalam mencari pekerjaan, dalam mencari penghasilan, dalam mencari ilmu, mencari kebutuhan hidup, bahkan keinginan. Percaya saja dulu. Nanti Tuhan yang buka jalan. Kalau jalannya tidak bisa dibuka, dibuatkan jalan baru. Wong Tuhan kok. Tuhan kok dilawan. Betul? Nah, ayo. Bergumul. Ini beberapa macam. Keempat, bergumul membangun rumah tangga pernikahan. Ini namanya istri, namanya Ibu Hana. 1 Samuel pasal 1 dibaca ayat 7-8. Ayo. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, istriku. Ya. Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Ya. Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, ini suami yang baik. Istri susah dihibur, bukan dikaploki, bukan dilok-ilokno, tapi dihibur. Tapi kalau saudara baca lebih, Hana ngomong, suamiku perilaku anak. Sebab benih itu dari pria. Wanita nggak bisa tanpa pria punya anak sendiri kecuali Maria. Itu mujizat Allah. Tapi saya pernah loh diundang orang ini kaya, betul. Karena enggak punya anak sudah 9 tahun kawin, dia memutuskan angkat anak. 2 sekaligus. Begitu dia. Lewat itu setahun kemudian kalau nggak salah. Dia hamil dari suaminya. Wih, saking seneng dia ngundang saya, mungkin dengar dari siapa saya nggak tahu. Pendeta Yofta, saya yang bestoni. Terus dia tanya begini, Pak Pendeta, saya jadi bingung. Ini anak asli, ini anak-anakan. Artinya anak angkat, dianggap anak-anakan. Oh betul. Ini enak dia Pak No, Pak Pendeta. Saya sekarang sadar, ini anak asli, besok kekayaanku gimana? Saya bilang, sudah diangkat sah. Sama, anak asli, anak angkat sama anakmu. Enggak boleh dibedakan, kamu Kristen. Besok bagi hartamu. Makanya jangan berani ngangkat anak kalau saudara enggak siap. Ngangkat anak asli loh. Kalau ngangkat dalam arti, ya wis anak angkat ya, anak angkat, tapi enggak dikasih akte. Itu lain cerita. Supaya ngerti. Ya. Kalau nggak ngerti tanya Febio ya. Untuk aktenya maksudnya ya. Nah ini disakiti hatinya. Nah
bergumul gimana nih? Terus sadar Hana. Jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap sama manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa. Wah, dia mulai nangis di gereja. Yang lain buyar kebaktian, dia sendirian di gereja. Sampai Imam Eli, sopo ya? Setahu saya sudah buyar kebaktian, kok ada suara nangis? Nangis. Imam Eli masuk. Loh, kok ada seorang ibu? Kamu mabuk ya di gereja? Tidak, tuanku, lihat itu. Ini orang dalam keadaan susah. Orang kalau dalam keadaan susah ada beberapa kemungkinan. Satu, suka utangan. Dua, marahan. Tiga, putus asa. Kamu mabuk ya? Ya, dia hormatnya sama hamba Tuhan. Tidak, tuanku Eli. Padahal Eli ini imam yang gak baik. Tetap dihormati. Makanya Tuhan berkenan sama Hana. Terus Imam Eli ini bernubuat, dia bukan nabi loh. Dia imam. Tiba-tiba Roh Kudus, Roh Allah memberi dia nubuat. Tahun depan kamu akan gendong anak, Hana. Dan jadi, saudara bisa dipakai nubuat loh. Amin. Menyampaikan firman Allah itu sebetulnya juga bernubuat. Cuma sistematis. Ya. Nah, disakiti hatinya. Gimana kalau saudara disakiti hatinya? Balas atau berdoa? Balas atau mengampuni? Nah itu pikirkan ya. Ini pergumulan semua. Disakiti hatinya. Sama apa ya? Istri kedua. Karena mungkin suaminya bilang Elkanah, kalau gini terus zaman dulu saudara, anak itu aset terbesar. Waduh, enggak punya anak memalukan zaman dulu. Zaman sekarang saya bilang lebih enak. Ndak akeh sing repoti wis. Paling enak hidup buat Tuhan 100%. Iya loh. Tapi punya anak tidak salah. Sehingga suaminya rundingan akhirnya dia ngambil Penina, seorang wanita. Dan dua anak. Malu Hana ini. Singkat cerita. Pergumulannya sama Tuhan diakhiri. Kau ubah air mataku jadi permata. Kau ubah kabut kelamku jadi sutra. Itu kasih dan kuasanya Allah. Gak ada yang sulit bagi dia. Ingat itu. Nah, ini macam pergumulan hidup terus. Kelima, bergumul dengan penyakit. Kesepian. Gak gampang loh bergumul dengan kesepian. Siapa yang di sini goyah-guyu tapi kesepian? Ini namanya dalam tertawa hati merana. Pernah baca syair itu? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Bujunci pintar kalau buat syair itu ya. Kapan kamu buat syair lagi ya? Itu, ayo anak-anak Tuhan kalau berhimpun jangan cuma jadi pendengar. Semua ikut berkarya gitu. Kesaksian 3 menit, mantap. Gak usah kesaksian saudara-saudara. Saya itu lagi masak ya. Terus ngangkat panci. Terus pancinya jatuh. Terus klontang-tang-tang. Ngapain disebut klontang-tang-tang? Ngentai waktu. Bisa gak begitu. Nangkap saudaraku ya. Macam-macam. Jadi kalau bisa 2 menit. Wah kesaksian. Terus aja puisi 2 menit. Terus nyanyi 3 menit. Semua berkarya begitu loh. Ada paduan suaranya. Wah. Saya itu sungguh rindu. Milih 8. 4 pria, 4 wanita. Sebelum firman nyanyi. Nyanyi cukup diiringi 1 organ. Lalu masuk worship. Terus firman. Saya rindu. Ya. Nah, haleluya. Jadi saudara lihat pergumulan melawan kesepian. Pelayanan. Itu Paulus juga loh.
Paulus saudara pikir gak kesepian? Kesepian. Gak punya istri, gak punya anak. Bahkan dalam satu ayat, tidak banyak yang sehati dengan aku. Jadi yang nentang Paulus ini banyak, padahal ini urapannya hebat. Hikmatnya hebat. Kerja kerasnya ndak pernah istirahat. Sampai dia bilang, dari semua rasul, aku yang paling kerja keras. Tapi sehat deh. Seminggu ini saya non-stop kerja keras. Tetap persiapkan Paskah, Jumat Agung di Kertomang. Nanti mulai Rebu, sini lampunya ganti semua, ganti LED. Ini lampu surem-surem, kayak imane wong Kristen surem ya no. Dananya minimal 5 juta. Siapa yang mau korban, kasihkan Pak Budi. Sesudah Paskah, stop. Saudara mau korban buat lampu, tutup kesempatannya. Ya, saya enggak ngomong kosong, enggak sombong. Saya latih untuk begitu. Ya, nah, tapi saudara saya ingin, ini loh penyakit. Orang kalau bergumul melawan penyakit begini-begini. Saya ada videonya, tapi wah kalau saya kasihkan sana nanti lama. Gini ceritanya. Kita ini lewat banyak cara bukan salah. Tapi kadang-kadang dokter itu memang dilatih, dia tidak salah. Ngobati penyakit. Makanya di luar negeri itu nggak gampang minum obat kecuali kecelakaan. Kecuali paling dikei Panadol. Di Indonesia ini orang seneng ngambil obat. Saya dan saudara ini konsumsi obat terus. Saya nanti saksi saudara. Saya cari waktu, saya sedang janji sama Tuhan. Tuhan lepaskan saya dari satu obat. Hebat. Ya. Nah, saudaraku, orang bergumul dengan penyakit itu tidak mudah begini. Kita itu makan ada 2 ya. Sebetulnya banyak. Gak olahraga, pola pikirnya, banyak stres itu mengganggu kesehatan. Pola tidurnya, tapi saya ingatkan 2. Makanan. Yang kita makan ini saudara. Kalau tidak nunjang kesehatan. Dan cara memasak makanan itu enggak betul. Kapan-kapan tak undang orangnya ke sini ya. Tak suruh khotbah tentang kesehatan rohani jasmani. Dia ahli gizi. Seminarnya di Prancis. Bulan ini kalau nggak salah ada hamba Tuhan, saya sedang berdoa mikir dari Afrika mau khotbah di sini. Saya pikir wah ini nggak terima tamu dulu ah. Tapi tunggu kalau Roh Kudus gerakan oke. Afrika lagi ada kegerakan besar, nggak semua. Ya. Nah, saudaraku, jadi makanan kita ini banyak penyebab penyakit. Ditambah minum obat, numpuk. Makanya puasa itu mentoksin racun-racun karena makanan yang kita makan, cara masaknya keliru, makanan yang gak bergizi. Coba bayangkan, ini kalau saya uraikan 1 jam aja. Contoh begini. Kalsium itu penting. Saya tanya, kalsium di mana dapatnya? Ayo jawab. Dapat kalsium dari mana? Kalau seorang ibu hamil kurang makan yang berkalsium, bayinya itu butuh kalsium untuk salah satu membentuk tulang dalam rahim ibunya, dalam perut ibunya. Karena ibunya kurang konsumsi kalsium, William datang enggak itu? Hah? Ada? Oh enggak datang, kemana itu dia itu? Apa ke Inggris lagi upacara? Pangeran William? Ya, kalsium didapat kalau seorang ibu saudara kurang kalsium hamil, bayinya itu nyedot lewat hari-hari apa? Tulang-tulang kalsium di tulangnya ibu ditarikin. Makanya begitu dia mulai tua mesti keropos tulang.
Kasihan bukan? Karena nggak ngerti. Makanya banyak orang celaka, sakit itu karena nggak ngerti. Tapi orang Kristen Pantekosta ini haleluya puji Tuhan. Mangan saenake, sakarpe dhewe, tapi lek loro, Yesus sembuhkan, sembuh mangan meneh. Tuhan geleng-geleng kepala. Wong Kristen iki unik, ya wis lah wong anakku ya karepe-karepe ngono wis tak sembuhno tak. Wah hebat. Mari sembuh mangan meneh saenake dhewe. Saya tanya, kalsium didapat di mana? Anak ke? Hah? Dari susu. Belajar nanti sama dokter gizi taman. Keliru. Saya punya buku tebel dari profesor Jepang, penelitian. Tidak baik susu. Saya tidak ahli loh ya. Lihat di Alkitab. Binatang kalau menyusui, kalau punya anak, ada batas waktu. Setelah itu disape anaknya, nggak boleh. Nah kita sampai tua ngombe susu terus. Kalsium itu didapat dari wijen. Biji-bijian wijen. 2, rumput laut. 3, iwak teri. Jangan ngomong iwak teri, enak itu. Anget-anget sambel ya Bu Krismiati, waduh entek rong piring. Itu kalsium, lah kita dapatnya keliru. Dari susu. Ini ahli gizi loh sih ngomong bukan saya. 2, minum. Belakangan nanti tak tunjukkan video. Minum itu ternyata air galon, saya nggak mau sebut nama. Galonnya itu membuat galon ini ngandung bahan apa gitu. Itu bahaya untuk kesehatan tubuh. Tiap hari kita minum air galon nih. Apa meneh galon sing isian eceran tambah meneh. Gimana ini? Untung loh. Tubuh kita ini dicipta Tuhan, dia pintar untuk ngatur, untuk menyesuaikan diri. Tapi suwe-suwe jari Tuhan salamu dewe to nak. Wis tak sembukno, wis tak kei tubuh simpitan, kowe iku jarak mangan sak karepmu ngombe. Makanya saudara, mencegah penyakit itu jauh lebih penting dari ngobati. Kita itu kan senang ngobati, diduga, itu bahasa Pak Febio itu. Ya. Kenapa kok dibiarkan? Karena pabrik-pabrik yang berkaitan dengan obat-obatan, keuntungannya itu triliunan. Jadi kalau di stop, mereka jerit. Oke, lewat. Pergumulan yang paling berat itu dengan diri sendiri. Coba dibaca Roma 7:24. Ini macam-macam pergumulan ini, ya. Terus saya akhiri dengan kesimpulan. Ya. Aku manusia celaka. Nah, Paulus tuh pasal 7, pasal 5, pasal 6, pasal 5 pembenaran oleh iman, 45, pasal 3 tentang keadaan manusia, pasal 1, 2, 3, 4, 5 pembenaran dalam Kristus dibaptis dan sebagainya. Pasal 7 Paulus bergumul, sudah Kristen lahir baru, dia bergumul. Dia ngomong, aku manusia celaka, ya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, cukup. Ini pergumulan. Sebab kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, aku ingin berbuat baik, tapi justru ada tekanan, ada godaan, ada keinginan yang kuat untuk berbuat yang jahat, yang melawan kehendak Tuhan. Ini yang disebut kelemahan manusia. Mau apa? Jadi saudara hati-hati kalau menghakimi, menilai orang lain. Karena dirimu punya banyak kelemahan, orang lain juga sama. Ini loh Paulus ini loh. Luar biasa, jadi Kristennya ditampaki cahaya suara Yesus langsung audible di telinga dengar. Kalau kita jadi Kristen enggak, kan karena penginjilan, karena KKR mungkin dan sebagainya. Paulus udik, tapi dia bergumul dengan keinginan dagingnya. Makin bergumul makin terasa berat. Nangkep ini ya.
Makin saudara menghindari, makin terasa pikul salibnya berat. Dan tidak mungkin. Alkitab berkata, daging tidak bisa dilawan dengan kekuatan sendiri. Berat. Satu saja solusinya. Apa? Fatsal 8 baca di rumah. Hukum roh. Ayat 25-nya coba dibaca. Tadi ayat 24 Fatsal 7, ayat 25-nya Paulus ketemu solusi dari pergumulannya itu. Dia mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Apa enggak pergumulan? Ini paling berat, makanya Raja Salomo berkata, orang yang bisa mengendalikan nafsunya, dia lebih dari seorang pahlawan. Satu sisi saudara, kita tidak boleh putus asa dengan kelemahan yang mendorong kita melanggar kehendak Allah. Jangan putus asa, karena masih ada harapan dalam Tuhan. Kalau saudara sudah menang, jangan sombong. Itu bukan kekuatanmu. Itu anugerah Allah yang menopang dirimu. Ya, nah ini jenis pergumulan. Sudah? Ayo. Pergumulan Yesus adalah teladan kita. Ayo dibaca ini. Baca. Lalu saya tutup dengan kesimpulan. Ya, Yesus di Taman Getsemani ini. Oh, seluruh dunia penuh dengan pergumulan, bertanya kenapa ya hidup ini penuh pergumulan sampai Tuhan ikut nangis. Ya, dibaca. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nah, Yesus sedih dan gentar, bergumul terus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Iya, terus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan penderitaan dosa sedunia mau dipikul di kayu salib malam sebelum besok dia disalibkan. Ya. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadilah kehendak. Bergumul hebat. Matius menulis, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Saudara bisa bayangkan ini? Sedihnya Yesus sampai ada nyanyi. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Waktu dia mati di salib, hancur karena aku. Karena kita loh saudara. Yesus menderita. Andaikan kita nggak berdosa, Adam nggak berdosa, nggak perlu Allah jadi manusia menderita seperti ini. Kenapa? Karena nggak ada solusi lain untuk mengatasi dosa manusia. Makanya segala pujian di kitab Wahyu, segala hormat, kemuliaan bagi anak domba itu. Korban Yesus selalu ditinggikan. Makanya kita berjalan suci ngangkat tinggi anggur dan roti. Nah kan begitu ya. Ini jadi teladan. Ayo. Pergumulan Yesus itu jadi teladan kita. Nah sekarang kesimpulan. 5 menit lagi. Silakan pemain musik naik sambil pelan-pelan merenungi. Dibuka kesimpulannya. Ayo kesimpulannya begini. Artinya kesimpulan itu bagaimana pergumulan-pergumulan itu justru membawa kita dalam kemenangan. Haleluya. Ya. Pertama saudaraku, pelajari pergumulan hidupmu. Maksudnya begini. Waduh masalahku ini kayak apa ya? Saudara renungi, saudara analisa, saudara ambil secari kertas. Kalau enggak, saudara ingat-ingat aja. Saudara konsep di pikiranmu, catat. Hutang belum dibayar. Lagi enggak ada pekerjaan.
Ada keluarga yang sakit. Kontrak rumah mau habis. Macam-macam. Saudara tulis sebuah. Atau kalau saudara seorang pedagang atau seorang ibu rumah tangga. Soal pernikahan, soal kesehatan. Pokoknya ditulis. Setelah ditulis, saudara pelajari. Setelah saudara menganalisa, lanjutkan dengan begini. Paling jelek nanti aku menghadapi apa ya? Gitu loh. Kalau saudara bisa menyimpul, oh paling jelek nanti aku. Kayak siapa itu? Salah satu tokoh. Ya saya sebut saja Ahok. Ketika dia harus kena fatsal tertentu. Lalu dia harus dipenjarakan. Saya yakin. Ahok mempelajari. Paling jelek apa? Aku masuk penjara. Terus langkah selanjutnya, siap enggak aku menerima? Siap enggak? Saudara lihat kesaksiannya Anggo. Hatiku enggak ada dendam. Justru aku baru tahu rencana Tuhan. Di penjara aku belajar banyak. Nah, mempelajari pergumulan hidup saudaraku, puncaknya bukan cuma menganalisa, lalu paling jelek apa yang akan terjadi dalam hidupku. Yang kedua, bisa enggak aku menerima kenyataan ini. Yang ketiga, gimana ya caranya mengubah yang pahit ini menjadi manis. Yang gagal ini menjadi berhasil. Itu butuh proses. Kan gitu yang dialami Ahok. Itu caranya. Kesimpulannya. Kedua, mana? Selama pergumulan hidupmu demi membawa kemajuan rohani, terima saja. Nangkep ya? Kalau pergumulan hidup itu satu proses untuk merubah karaktermu. Untuk melunakkan, bahasa kasarnya menghancurkan egomu. Sifat mencintai diri sendiri berlebih-lebihan. Sifat mau menang sendiri. Sifat duniawi kita. Selama pergumulan hidup itu menjadi satu proses membawa penaklukan ego kita. Dan membawa pertumbuhan rohani kita. Why not? Kenapa tidak? Terima aja. Nanti kalau prosesnya selesai pasti indah. Tapi kalau pergumulan hidup itu serangan iblis, jangan diam. Hancur kamu. Lawan dia dengan iman. Lawan dia, jangan putus asa. Jangan marah pada persoalan, pada keluarga kita. Jangan undur dari Tuhan, kan begitu. Yang ketiga, ini yang terakhir. Tuhan tak pernah biarkan kita bergumul sendiri. Jangan meragukan campur tangan Tuhan. 1 Korintus 13 dibaca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Allah tidak mencobai seorang pun, ya. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ingat itu. Tak pernah sendiri aku bergumul. Tapi yang keempat ini yang indah, baca ayat ini terakhir. Ayo berdiri semua. Ibrani Fatsal 4. Ibrani Fatsal 4 ayat 9. Bagaimana kita berhenti dari bergumul? Artinya, aduh tidak lagi kita itu digoncang oleh pergumulan-pergumulan. Tapi kita masuk perhentiannya Tuhan. Bukan mati nih. Ada suasana perhentian dari Roh Kudus, dari firman Allah. Yang menguasai pikiran dan hati kita. Coba dibaca itu. Ibrani Fatsal 4 ayat 9. Ya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian
hari ketujuh bagi umat Allah. Terus, Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, siapa yang telah masuk ke tempat perhentian Tuhan, ya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. berusaha masuk dalam perhentiannya Tuhan. Tuhan itu rajanya damai. Dikoncang, diapakan masuk perhentian Tuhan, ya. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Jadi Tuhan punya, sekalipun dunia ini banyak pergumulan, macam-macam pergumulan. Setelah kita belajar dari pergumulan itu, apa yang harus dianalisa? Ya, kita yakin Tuhan tidak biarkan kita sendiri dalam pergumulan. Kalau pergumulan itu bikin kebaikan hidup kita mendatang, ya kemajuan rohani kita, terima saja. Tapi yang keempat ini luar biasa. Bagaimana saudara di tengah hidup di dunia banyak pergumulan, saudara santai, saudara nikmat, saudara bahagia. Wah, ini yang dimiliki anak-anak Tuhan. Ini yang namanya kata pujian, ku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kata pujian tadi, 1.000 orang rebah di sisiku, 10.000 di kananku, aku tinggal tetap. Ini orang masuk perhentian. Kalau enggak bisa, saudara. Masuk perhentian Allah. Di mana? Di firman dan Roh Kudus. Amin. Silakan pelayan perjamuan maju ke depan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak